ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Al-Ayat Surah Al-Rahman. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama sholat maghrib berjamaah dan sekaligus kita bisa melanjutkan kajian kita dalam rangka thalabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 131. Ayat 131 ini kalau diterjemahkan secara harfiah bermakna Ilqala, ingatlah tatkala telah berkata lahu kepadanya Rabbuhu Tuhannya aslim berislamlah di fi'il amr. Qala telah berkata di fi'il madhi aslamtu aku benar-benar telah berislam. Ini juga fi'il madhi li rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa jagat semesta. Ini arti harfiah dari ayat 131. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka Al-Qurannya. Yang tidak bawa Al-Quran berarti sudah hafal. Baik. Al-Quran dalam semua redaksi yang dipakai, kata demi kata yang dipakai itu memiliki makna yang dalam. Untuk kita ini sebagai Muslim punya kitab suci yang memiliki bahasa asli. Kalau kita punya kitab suci berbasis bahasa asli, maka semua dikembalikan pada teks asli. Ini beda dengan saudara kita yang lain, bahasa aslinya sudah hilang, sehingga ketika merujuk pada kitab suci tidak disepakati maknanya karena hanya merujuk pada terjemahan. Sedangkan kita merujuk pada teks asli. Itulah sebabnya saya beri dua istilah. Karena kita punya kitab suci bahasa asli, maka itu disebut ori. Sedangkan yang terjemahan itu merupakan KW-nya. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Ada dua huruf di dalam Al-Quran, yaitu huruf alif dan dal. Kalau tanda vokalnya ditulis dengan cara yang berbeda, menunjukkan peristiwa itu terjadi pada timing yang berbeda. Ada dua huruf, jika cara membaca itu berbeda, ini menunjukkan dua masa yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau dibaca il, artinya huruf dal diberi tanda sukun, itu berarti
peristiwa terjadi di masa lampau. Tapi kalau dibaca idza, huruf dal ditandai fathah, itu berarti peristiwanya belum terjadi. Itu gaya bahasa Quran. Berarti ayat ini memberikan makna kepada kita, ini peristiwa sudah terjadi di masa lampau. Karena ini peristiwa telah terjadi di masa lampau, maka kita bisa mengambil pelajaran, generasi ke depan bisa merenungkannya untuk menatap masa depan. Hanya dengan satu kata ini Allah memberikan pelajaran untuk kita mengenai tokoh yang dimaksud ini, supaya kita ini bisa memfotokopi pada kehidupan kita secara pribadi. Itu maksud dari ungkapan dua huruf yang diletakkan di depan, yaitu huruf alif dan dal, dibaca il. Kalau kita pelajari ayat 131 ini, itu tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya yang menyebutkan sang tokoh yang dimaksud. Siapa tokoh yang dimaksud di ayat-ayat sebelumnya itu? Siapa? Siapa? Duh, katanya sudah hafal. Kalau hafal kan nanti bisa menuju ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu ayat 130, ayat 129, ayat 128, ayat 127. Siapa yang dimaksud di sini? Ibrahim. Makanya di ayat 127 disebutkan secara harfiah nama sang tokoh ini yang sedang diajak bicara oleh sang Khalik, sang pencipta. Diajak komunikasi. Sang tokoh ini namanya tertulis Ibrahim. Makanya di ayat 127 disebutkan namanya, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan fondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Jadi sang tokoh yang sedang diajak bicara di ayat 131 itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan, idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh qala, ingatlah tatkala telah berkata dia, yakni Allah, lahu kepadanya, yakni kepada Ibrahim. Siapa itu? Rabbuhu, Tuhannya, yakni Allah sendiri. Maksudnya, ingatlah tatkala Tuhannya, yakni Allah, berkata kepadanya, yakni berkata kepada Ibrahim. Apa yang dikatakan Allah kepada Ibrahim? Aslim, berislamlah. Jawaban Ibrahim, Allah telah berkata Ibrahim, aslam, aku benar-benar telah berislam. Ini ada jawabannya. Perintahnya berislamlah. Jawabannya, aku telah berislam. Kok bisa begitu jawabannya? Kenapa ayat ini tidak berbunyi aku akan berislam, tapi jawabannya aku telah berislam? Kenapa jawabannya seperti ini? Ini menunjukkan ada sesuatu yang telah terjadi, ada sesuatu yang terjadi di masa sebelumnya terhadap ujian-ujian yang telah diterima oleh Ibrahim. Ujian-ujian yang diterima oleh Ibrahim itu tidak instan. Ujian yang diterima oleh Ibrahim itu bertahap. Ujian yang diterima oleh Ibrahim itu dari satu makom ke makom berikutnya, terus. Ini pelajaran untuk kita sebenarnya,
bahwa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Kita merasa tidak selama ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Merasa tidak? Merasa. Tapi yang harus dipahami, ujian yang kita terima itu tidak langsung instan, tapi ujian yang kita terima itu bertahap. Tahapannya itu dalam rangka supaya iman kita ini semakin bertumbuh, iman kita ini semakin sempurna. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba itu supaya dari satu masa ke masa berikutnya itu semakin baik dan semakin baik. Itu bukan hanya hamba secara umum, kepada para nabi juga begitu, kepada para rasul juga begitu. Itulah sebabnya bulan depan, insya Allah tanggal 17 ya, peringatan apa? Idul Kurban. Ya, itu salah satu ujian yang diterima oleh Ibrahim tidak? Jawabannya iya. Kita semua pasti sepakat bahwa itu adalah salah satu ujian yang diterima oleh Ibrahim. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Ujian yang diterima oleh Ibrahim itu yang kita kenal dan kita peringati setiap tahun itu bukan ujian yang tiba-tiba, tapi itu mengalami proses sebelumnya, tahapan sebelumnya. Dan pasti kita bertanya, pertanyaan kita begini: bulan depan, yaitu peringatan yang disebut Idul Kurban, sebetulnya syariatnya itu menyembelih binatang atau menyembelih manusia? Syariatnya menyembelih binatang? Ya, nggak ada perintah kita diperintahkan untuk sembelih manusia, tidak ada, nggak ada. Syariatnya itu kita diperintahkan menyembelih binatang. Pertanyaannya sekarang, kenapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan kepada Ibrahim itu tidak langsung menyembelih binatang itu saja? Toh pada akhirnya menyembelih binatang. Tapi kenapa harus melalui semacam drama, yakni penyembelihan manusia? Kenapa? Bapak Ibu harus bisa bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam pada masanya itu, di sekitarnya penyembelihan manusia sebagai korban kepada para dewa itu sudah lumrah. Karena pada masa beliau hidup itu, pada masa siapa? Raja Namrud. Raja Namrud itu kalau sekarang dokumennya tersimpan di Paris, Mesir, yakni teks yang disebut teks Hammurabi. Di situ ada teks yang berbicara mengenai korban penyembelihan manusia. Jadi ketika teks ini ditemukan, dan itu bukan ditulis di atas kertas, bukan, tapi ditulis di atas batu perak batu. Kalau kita ini menyebutnya kayak prasasti, tahu prasasti? Itu kan ditulis di permukaan batu. Itu usianya memang sezaman dengan kehidupan Nabi Ibrahim. Ya, kita bisa bayangkan. Jadi itu merupakan sebuah tradisi. Bahkan tradisi itu dilegalkan oleh penguasa. Bayangkan, dilegalkan oleh penguasa. Bukan sekedar tradisi di kawasan desa tertentu, bukan, tapi menjadi sebuah hukum yang familiar dalam kerajaan Namrud. Penyembelihan manusia. Kita bisa bayangkan hari ini bisa terjadi juga di kawasan lain. Ada yang pernah melihat film Apokaliptus? Ada? Ada ya? Nah, Apokaliptus itu tradisi penyembelihan manusia, kurban manusia di kalangan suku Aztec di Amerika Selatan.
Dan sampai sekarang teks itu membicarakan hal yang sama. Kemudian kita bisa menyimpulkan di kalangan kita sendiri, ya, di tanah Jawa, di kawasan Asia Tenggara ini, penyembelihan manusia itu biasa tidak? Iya. Artinya penyembelihan manusia itu lumrah terjadi di mana-mana atau di sebagian kelompok tertentu. Hampir di sebagian tradisi penyembelihan manusia itu sudah biasa. Nah, sekarang pertanyaan, Nabi Ibrahim itu menyembah para dewa atau menyembah Tuhan yang hak? Menyembah Tuhan yang hak. Seandainya sampai berada di sampingnya Nabi Ibrahim, seandainya di sampingnya Nabi Ibrahim, kemudian dapat cerita dari Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan Tuhannya menyembelih manusia. Kira-kira tanggapan sampai dari mana? Kita masuk pada era Nabi Ibrahim. Kira-kira tanggapan kita dari mana? Paling jawaban kita begini, loh, perintah Tuhan kok bodoh dari yang lain? Ya, pasti begini. Dan Ibrahim sebagai Nabi juga pasti ada dilema. Tahu dilema? Ada gejolak dalam jiwanya itu. Ini Tuhan yang saya sembah, ini Tuhan yang hak. Lah, tapi kok perintahnya sama dengan Tuhan yang begitu? Ini tidak salah perintahnya. Ini kita bisa bayangkan tadi. Kira-kira ini kalau sampai mau gak menyembelih anaknya? Paling jawaban kita ini Tuhan kok begini? Kok dua ambil atau enggak benar? Pas begitu kan? Iya kan? Itu nanti Ibrahim menyampaikan pada diri. Jadi ini bukan sekedar dikisahkan, kita masuk pada masa itu. Bagaimana terjadi konflik batin dalam diri Nabi Ibrahim ketika dia mau menyembelih putranya yang dia bayangkan banyak tradisi agama-agama yang di sekitarnya menyembelih manusia, sedangkan Tuhannya sendiri memerintahkan dia menyembelih putranya. Ini konflik luar biasa ini. Tapi konflik ini nanti terjawab. Ternyata ketika itu muncul dalam benak Nabi Ibrahim, sepertinya sama dengan yang lain. Ketika dilakukan, sama atau beda? Beda. Ternyata diganti dengan doa. Itulah baru jawaban. Jadi konflik yang luar biasa itu ternyata terjawab. Jawaban itu menjadi bukti bahwa apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim itu berbeda dengan yang lain. Tapi itu terjadi di akhir. Kalau terjadi di awal tidak mungkin. Tapi terjadi di akhir. Coba kalau kita mendapatkan informasi kayak begitu, paling banter kita mengatakan Tuhan opo-opoan gitu. Kan begitu lah kalau bahasa kita. Tuhan opo-opoan begitu. Sama dengan yang lain. Nabi Ibrahim ketaatan itu, ketaatan itu mesti ada kerikil-kerikil saja. Ketaatan tidak mulus. Ketaatan itu ada kerikil-kerikil saja. Tapi di balik kerikil-kerikil saja itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita selalu bergantung kepada Dia, bukan kepada yang lain. Itu pelajaran pertama, ya. Pelajaran kedua, apakah itu perintah ujian satu-satunya? Jawabannya tidak. Tapi itu ujian salah satunya, tapi itu ujian yang paling puncak. Sebelumnya ada ujian-ujian yang lain, dan ujian-ujian yang lain itu lebih sederhana. Sederhananya ujian itu mengikuti pola berpikirnya manusia.
Maksudnya dari mana? Begini. Saatnya sekarang, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, dia pernah nggak masuk ke dalam api Namrud? Pernah kan? Kalau ditanya, mana lebih dulu dia diperintah menyembelih putranya atau dia masuk ke dalam api Namrud? Mana lebih dulu? Masuk ke dalam api Namrud dulu, baru kemudian perintah menyembelih putranya. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak dibalik? Lebih berat menyembelih putranya. Pelajaran apa itu? Begini pelajarannya. Nabi Ibrahim ketika dia mendakwahkan risalah, ya, itu kan mendapat tantangan dari Namrud. Kesimpulannya, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu dihadapkan oleh dua pilihan: mau meneruskan dakwah itu atau berhenti. Saya ulangi lagi, dakwah itu terus dilanjutkan atau dihentikan. Kalau dakwah itu diteruskan, dia dihadapkan pada pilihan mati atau hidup. Pilihannya itu mati atau hidup, karena dia divonis hukuman mati dakwahnya. Ketika dia divonis hukuman mati, kalau bahasa kita ya, kamu ditetapkan telah melanggar hukum dan tradisi kerajaan Babilonia. Pelanggar hukum terberat harus dihukum mati. Itu sudah tradisi. Jadi Nabi Ibrahim bukan satu-satunya orang yang bakar. Sebelumnya banyak para pelaku kejahatan menurut hukum. Namun kejahatan terbesar harus dihukum mati dengan cara dibakar. Pertanyaannya, kalau sampai saat itu bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, kemudian mendengar Nabi Ibrahim divonis hukuman mati dengan cara dibakar, kira-kira nasihat sampean kepada Nabi Ibrahim apa? Nasihat sampean paling berkata, wes, coba terus. Ya kan? Ya kan? Ayo, masa kita mengatakan aku kok mati? Ngaku gitu kan? Pasti kita mengatakan ini besar, wes cukup, nggak usah diteruskan. Ini bahaya tingkat tinggi, nyawaku terancam. Begitu kan? Tapi apa jawaban Ibrahim ketika mendapatkan vonis hukuman mati? Apa dia? Dia mengatakan apa? Ya, dia pasrah dengan keadaan itu. Dari situlah Allah memandang Ibrahim lebih mencintai sang pemilik nyawa dibanding nyawanya sendiri. Saya ulangi lagi, Ibrahim lebih memilih sang pemilik nyawa dibanding nyawanya sendiri. Kalau kita memilih sang pemilik nyawa atau nyawa sendiri, ini pelajaran hidup sebetulnya. Pelajaran hidup. Pilihan itu hanya dua: mencintai sang pemilik nyawa atau mencintai nyawa kita sendiri. Tidak ada pilihan itu. Ketika kita salah memilih, ya hancur kita. Tapi Nabi Ibrahim memberikan teladan, pilihannya tepat. Ketika dia memilih sang pemilik nyawa, nyawa dia selamat. Kalau seandainya Nabi Ibrahim memilih nyawanya sendiri, dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu konsekuensinya. Jadi ketika Nabi Ibrahim divonis hukuman mati, yang dia bayangkan itu mati atau hidup? Yang dia bayangkan mati. Yang dia bayangkan itu mati, belum mati ya. Yang dia bayangkan diketok palu, hukuman mati. Yang dia pikirkan mati. Sudah dia pasrah. Yang dia bayangkan adalah Tuhan, Allah saja. Nyawanya tidak berkata. Nah, dari sini kemudian
ujian itu lulus atau tidak? Lulus. Makanya Allah berkata, ya kuni ibadah wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Ada di situ, ada kata nar, ada kata bar. Ini kontras sebetulnya dua kata ini. Nar itu api, bar itu dingin. Sampai tahu ada api yang dingin. Masuk akal deh? Tidak masuk akal. Yang namanya api itu panas, tapi kenapa bisa dingin? Karena yang membuat api telah membuatnya menjadi dingin. Apakah itu atas keputusan Ibrahim? Bukan. Tetapi Allah menjadikan api dingin karena Ibrahim telah memilih yang tepat. Memilih apa? Mencintai Tuhannya dibanding nyawanya sendiri. Di dalam Al-Quran, kata bar itu diulang sebanyak 4 kali. Kata bar, api artinya dingin. Lawan kata dari dingin apa? Panas. Dalam Al-Quran, panas itu disebut har. Di dalam Al-Quran, kata har itu diulang 4 kali. Jadi panas 4 kali, yakni har. Dingin, yakni bar 4 kali. Kok bisa begitu ya? Tidak tahu. Itulah Quran. Sama-sama diulang 4 kali. Bukan hanya ini saja. Mungkin kita berkata, Ustaz itu kebetulan, ya kebetulan. Tapi ada juga kebetulan yang lain. Misalnya kata al-maut. Apa arti al-maut? Mati. Lawan kata mati apa? Hidup. Dalam Al-Quran hidup itu al-hayat. Jadi ada al-maut, ada al-hayat. Al-maut di dalam Quran diulang sebanyak 115 kali. Sedangkan lawan katanya ya apa? Lawan katanya apa? Al-hayat, hidup. Juga diulang 115 kali. Kok begitu ya? Kebetulan. Kebetulan naik. Tapi kalau kebetulan terus-menerus, kira-kira itu kebetulan atau tidak bisa? Tidak bisa. Supaya apa? Kita berpikir bahwa kalau kita memahami makna Quran, itu Quran sendiri yang menjelaskan apa makna hidup. Ya lawan kata mati. Apa makna mati? Ya lawan katanya itu saling menjelaskan. Nah, jadi ujian yang diterima oleh Ibrahim itu begitu. Dia menerima ujian dalam hal apa? Dia mencintai Tuhannya atau mencintai dirinya. Ternyata Ibrahim lebih mencintai Tuhan. Jadi menganggap dirinya tidak berharga. Oke? Nah, karena sudah lulus kayak begitu, ujian dinaikkan. Ujian dinaikkan. Ujian apa? Mau mencintai Tuhanmu atau nyawa anakmu. Namanya manusia, kalau kita ini mau mencintai nyawa kita sendiri atau nyawa anak kita, serius. Sampai itu mencintai nyawa kita sendiri, nyawa pribadi atau nyawa anak. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau anak itu sakit, ya anak itu sakit, mana yang harus dipilih? Anak yang sakit atau kita yang sakit? Kita yang sakit, serius. Nah itu orang tua yang benar. Itu orang tua yang benar. Tapi kalau orang tua yang berkata, awak seluruhnya, ini waktu mohon. Hampir bisa dikatakan, nama orang tua itu lebih mencintai anak dibanding kita sendiri. Dan dengan fakta ini adalah anak muda yang barangkali belum menikah. Kalau sampai sudah bekerja, terima gaji yang awal, kemudian membeli harta, ya biasa. Kalau kita sudah punya penghasilan kan, membeli apapun untuk harta yang kita punya, itu dicintai kan? Ya pasti dicintai, pas. Karena harta yang kita dapat.
Kemudian kalau sekali kita yang menikah punya pasangan, mana yang harus kita cintai? Harta yang kita peroleh atau pasangan hidup, istri yang kita cintai? Mana yang kita cintai? Harta atau pasangan? Siapa mengatakan harta? Ada? Nggak ada. Pasti mengatakan pasangan yang dicintai. Makanya kalau istri kita sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit dan harus opname, bahkan harus dioperasi bisa. Harta kita berkurang, mau nggak harta kita berkurang demi kesembuhan istri kita? Mau. Berarti cinta kita kepada pasangan itu melebihi cinta kita kepada harta. Itu natural, hukum alam. Tapi kalau kita ini sudah punya keturunan, punya anak laki atau punya anak perempuan, cinta kita kepada siapa? Anak. Istri itu pengakuan ya. Istri itu nomor 2, yang nomor 1 anak. Itu natural, natural. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau memuji hambanya itu tidak langsung instan, tapi ada tahapan. Nabi Ibrahim mengalami ujian kayak begitu. Yang diuji itu yang rendah dulu, baru naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Begitu. Makanya ketika dia dihukum mati oleh makhluk, itu ujian yang rendah. Karena Allah yang tahu kamu mencintai nyawamu atau Tuhanmu. Baru ujian berikutnya, kamu mencintai nyawa anakmu atau Tuhanmu. Naik tingkat. Ternyata Nabi Ibrahim lolos ya dengan ujian-ujian itu. Lolos. Ini cara Tuhan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Kesimpulan sederhana, kalau kita mengalami ujian, ya, jangan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian yang kita terima itu sebetulnya kita sanggup menanggungnya. Karena kita mengalami ujian sebelumnya, ujian yang lebih rendah sebelumnya ini. Hanya saja kita ini nggak ngeh kadang-kadang, langsung memvonis syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya memang betul Allah itu maha pencemburu. Cintanya tidak mau dibagi. Cinta itu hanya untuk dia saja, bukan untuk yang lain. Ketika cinta itu dibagi, Allah tidak adil. Nabi Ibrahim mengatakan itu. Makanya perintah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah itu sebetulnya menghilangkan rasa kepemilikan, supaya rasa kepemilikan itu kita sembelih. Kita sendiri yang menyembelih rasa kepemilikan ini. Makanya semenjak awal Nabi Ibrahim tidak diperintahkan sembelih ternak tunggal. Kalau yang disuruh menyembelih ternaknya, kira-kira Nabi Ibrahim melaksanakannya? Loh, kenapa kok melaksanakan? Si Allah stokiran nih. Ya, Nabi Ibrahim itu peternak bersama. Makanya waktu Nabi Ibrahim ada tamu, ya, tamu asing, dia nggak tahu siapa tamu itu, nggak tahu. Datang dari mana dia nggak tahu. Yang jelas yang dia tahu manusia seperti ini. Datang kepada dirinya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia menyembelih ternak yang terbaik yang dia punya. Bukan menyembelih ternak, tapi ternak yang terbaik yang dia punya. Bergegas-gegas ternak yang terbaik dia pilih, sembelih. Itu orang yang dia tidak kenal, sikapnya kayak begini. Persis tidak dengan kiai-kiai kita sekarang.
Mungkin bahasa saya ada yang tersinggung, apalagi direkam ini. Nggak apa-apa, kebenaran harus kebenaran disampaikan. Karena seringkali ustaz-ustaz kita ini, kiai-kiai kita, bahkan kita sendiri melihat orang itu dari casing. Kalau orang biasa nggak dikenal, ditemui nggak? Ditemui nggak? Sampai dalam kali itu orang. Tapi kalau orang besar, orang yang dikenal, nyamperin ke rumah sampean, persiapan sampai berapa hari? Kiai yang datang, ada orang besar datang ke pesantren, kira-kira persiapannya berapa hari? Kalau ini sama nggak dengan bapaknya Nabi Ibrahim? Nggak sama. Nabi Ibrahim mengajarkan. Dan sengaja Allah sampaikan melalui Al-Quran ini supaya kita jangan melihat orang itu dari kasih. Nah, ternyata yang datang ini memang bukan kamu sembarangan ternyata. Tapi Ibrahim alaihissalam baru sadar ketika subuhan itu dihadapkan kepada Allah itu, langsung tahu itu berkomentar, kami utusan Tuhan kepada. Saat itu Nabi Ibrahim juga bisa bergerak. Saking begitu beratnya omongan ini. Dan ternyata yang datang ini gak main-main, pemimpin para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Siapa itu? Kita tafsir jelas. Jibril, Mikail, Israfil. Tiga orang. Jibril, Mikail, Israfil. Kalau sampai tanya kepada penganut agama Yahudi dan Nasrani, yang datang itu memang tamu istimewa. Namanya disebutkan juga. Siapa? Gabriel, Mikael, Rafael. Jadi kalau kita menyebutnya Jibril, mereka menyebut Gabriel. Kita menyebut Mikail, mereka menyebut Mikael. Kita menyebut Israfil, mereka menyebut Rafael. Ini bukan tamu sembarangan. Pelajaran apa yang kita dapat? Hati-hati. Orang yang kita remehkan, orang yang kita pandang rendah, karena kita melihat sesuatu yang dari kasih, bisa jadi itu utusan Tuhan kepada kita untuk menguji iman kita masing-masing. Malaikat itu libur dan malaikat tidak libur. Cuma bukan Jibril yang datang kepada kita. Nanti kalau kita lihat itu, malaikat rahmah yang akan diutus oleh Allah kepada kita. Kita nggak tahu terlihat. Karena tugas malaikat itu untuk apa? Menguji iman kita. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu sebetulnya bukan manusia. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Yang penting jangan sekali-kali kita memandang rendah orang lain. Kita nggak boleh pandang rendah orang lain. Itu pelajaran. Nah, kembali ke sikapnya tadi. Kalau tamu saja yang dia tidak meminta apa-apa, disembelih ternak terbaik yang dia punya. Kalau seandainya Allah yang perintah Ibrahim sembelih ternak, kira-kira Nabi Ibrahim jawabannya apa? Siap. Labbaik aja, labbaik ya. Kalau bahasa kita mau ternaknya bagaimana? Saat ikan semua. Mesti begitu ya. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim tidak disuruh sembelih ternak. Karena apa? Karena disuruh sembelih ternak, Ibrahim masih ada stoknya di belakang masih banyak. Ya kan? Berarti Nabi Ibrahim masih ada ikatan dunia. Stok masih ada. Ikatan dunia masih ada. Rasa kepemilikan masih ada. Nah, sekarang mulai mikir agak nakal, tapi bukan negatif, nakal. Kenapa? Yang disuruh sembelih kalau bukan istrinya. Istri Nabi Ibrahim dua. Siapa itu? Sayyidah Sarah. Kalau seandainya
Allah berkata, Ibrahim sebelihlah istri. Kira-kira jalan mereka apa? Jalan sekarang mau pilih yang mana ya? Ya kan? Kalau jadi tasawuf masih ada hajar, ada sok di belakang masih ada sok. Kalau jadi hajar masih ada sama. Berarti rasa kepemilikan masih ada dan masih ada. Maka yang diminta itu siapa? Anaknya. Anaknya berapa waktu itu? Kalau anaknya dua ini, ya pasti jawaban Ibrahim mau yang Ismail atau yang Ishak ya. Kan gitu? Iya kan? Itulah sebabnya ketika perintah menyembelih putra itu adalah putra satu-satunya yang dia punya. Bukan hanya Quran, kita sebelah itu juga mengatakan begitu. Kalau bahasa aslinya ini kan binha yakhidha asyaraha, ambillah anakmu yang satu-satunya yang engkau cintai, yang satu-satunya yang engkau cintai. Jadi satu-satunya waktu itu. Bukan hanya Quran yang ngomong itu, tapi kitab sebelah juga begitu. Itulah sebabnya namanya siapa? Ismail. Artinya apa? Allah telah mendengar doa yang dipanjatkan. Nah, diri melaksanakan enggak? Melaksanakan. Jadi ketika itu diminta, berarti Ibrahim ada sok lagi nggak anaknya? Nggak. Berarti rasa kepemilikan kepada dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Ibrahim bersih dari dunia. Itu pelajaran. Nah sekarang sampai berkorban besok itu tujuannya untuk kesombongan atau untuk cari pamer atau sekedar ritual atau menghancurkan rasa kepemilikan. Mesti jawaban sampai ampun stop ya. Ya kan? Ampun kan? Jadi kalau orang itu kaya menyembelih ternak, tidak sama kalau orang itu pas-pasan menyembelih ternak. Kadang-kadang kita melihat itu apa? Gede, pahalanya gede. Padahal itu orang kaya besar. Tapi kalau ada orang biasa-biasa menyerahkan ke takdir di cilik kayak gitu kan? Yang ambil, yang apa namanya takdir ada kayak gitu. Ada nggak? Sama. Jadi kadang-kadang kita ini menyepelekan orang istri. Kalau besar dipuja-puja, kalau kecil dicela. Padahal belum tentu yang besar itu yang teristimewa dalam hidupnya. Yang kecil itu bisa jadi yang teristimewa dalam hidupnya. Tapi ya mono, jangan cari ini. Wis tasik cilik boleh sama senyelanya, ayo pilih sampeannya. Jadi jangan mencari celah ya. Yang penting ketulusan jiwa. Tujuan kurban itu menghilangkan rasa kepemilikan. Kalau bicara kurban itu harus potong kuku atau bagaimana, itu sebagai bahasa. Silakan praktekkan. Kalau misalnya dari khilaf, anggap saja itu sesuatu yang apa? Ijtihad. Yang penting prinsipnya menghilangkan rasa kepemilikan. Mudah-mudahan sampai yang sudah siap-siap berkurban mulai sekarang menata hati. Apa yang kita persembahkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar dari ketulusan jiwa. Ingin kita takarrub kepada Allah, bukan mencari pujian, bukan sekedar mendapatkan apa?
pujian dari orang lain kita dan banyak sama-sama bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Baik, ada yang bertanya satu orang? Kalau nggak ada, saya anggap sudah pintar, tinggal prakteknya besok.